Film dimulai dengan seorang supir taksi tua yang baik hati yang suka membantu orang bernama Santiago. Pada suatu pagi, Santiago pergi ke sebuah kafe untuk mencari sarapan dan bertemu dengan teman lamanya. Di sana mereka berbicara sambil makan. Tak lama setelah itu, Santiago mendapat orderan untuk mengantar seorang wanita ke bandara. Dan Santiago segera pergi untuk menjemput penumpangnya. Selesai mengantar si wanita, alih-alih pulang, Santiago memutuskan untuk menunggu lebih banyak penumpang. Sementara Laura istrinya menelepon untuk menanyakan kapan Santiago akan pulang. Santiago mengatakan dia mungkin sedikit terlambat karena dia belum mendapat banyak penumpang. Saat itu Laura sebenarnya ingin mengajak makan bersama. Tetapi karena Santiago sibuk, dia terpaksa makan di rumah bersama putranya. Tepat setelah panggilan berakhir, tiba-tiba ada ledakan bom yang menghancurkan gedung. Dan orang-orang mulai berlarian dengan panik. Dan beberapa orang terluka dan ada yang terbunuh akibat ledakannya itu. Untungnya Santiago selamat dan dia segera keluar dari taksinya untuk membantu orang-orang yang terluka. Termasuk seorang pria, yang mana saat itu Santiago membawa seorang pria yang terluka ke rumah sakit dengan taksinya. Tepat ketika Santiago hendak membawanya ke rumah sakit, pria tersebut tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya. Pria itu bernama Hamzah, dan dia adalah bagian dari kelompok yang mengebom bandara. Santiago benar-benar ketakutan, dan dia harus menuruti apapun yang dikatakan Hamzah. Sementara itu, Laura yang mendapat telepon tentang ledakan bandara bergegas membangunkan putra mereka karena dia tahu Santiago ada di lokasi ledakan itu. Tetapi Laura tidak dapat menghubunginya melalui telepon, yang membuat mereka berdua sangat khawatir. Pada saat yang sama, para pejabat militer sedang melakukan serangkaian pertemuan tentang pemboman yang baru saja terjadi. Mereka menyuruh Kapten Pilar Montero untuk menangani kasus ini dan menangkap pelaku teroris. Dengan cepat, Kapten Pilar meminta tim investigasi untuk memeriksa kamera bandara, dan mereka menemukan sebuah rekaman seorang laki-laki bernama Hamzah bertindak mencurigakan. Kemudian kita kembali ke Santiago yang masih bersama Hamzah, laki-laki yang menyanderanya, yang mana saat itu mereka sedang menuju ke kota lain agar aman. Di sepanjang jalan, Hamzah meminta Santiago untuk berhenti di pom bensin yang terdapat supermarketnya. Di supermarket, Hamzah dan Santiago masuk ke dalam untuk membeli tang, makanan ringan, dan air. Yang kemudian Hamzah membawa Santiago masuk ke dalam kamar mandi. Dan menyuruh Santiago untuk tetap diam. Dan sementara itu, di dalam kamar mandi, Hamzah dengan hati-hati menggunakan tang untuk melepas rompi bom yang dia kenakan. Setelah dilepas, Hamzah memasukkannya ke dalam bagasi taksi, dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke luar kota. Sementara itu, Laura dan putranya berada di rumah sakit korban ledakan bom untuk mencari Santiago, tetapi setelah mencari-cari, untuk sementara mereka tidak dapat menemukan Santiago, yang membuat Laura semakin khawatir. Pada saat itu, putra Laura mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia yakin Santiago akan baik-baik saja. Saat itu, Laura baru menyadari bahwa Santiago memiliki GPS di mobilnya yang terhubung ke teleponnya. Tetapi ketika dia memeriksanya, dia mengetahui GPS tidak berfungsi. Tetapi lokasi terakhir menunjukkan Santiago berada di pom bensin. Sehingga Laura dan putranya, beserta salah satu teman Santiago, bergegas ke pom bensin untuk mencari informasi lebih lanjut. Sementara Hamzah membawa Santiago menuju bendungan. Di sana Hamzah mengikat tangan Santiago ke kemudi roda dan memperingatkan Santiago untuk tidak melawan jika dia ingin tetap hidup. Hamzah kemudian membuka bagasi dan melemparkan rompi bom ke bendungan. Setelah itu, Santiago meminta izin untuk pergi buang air kecil, dan Hamzah akhirnya membiarkannya. Kemudian Hamzah yang tidak sabaran mendekati Santiago agar cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba Santiago berusaha menyerang Hamzah agar dapat segera melarikan diri. Keduanya yang terlibat perkelahian akhirnya jatuh ke jurang, dan sayangnya Santiago yang sudah tua kewalahan menghadapi Hamzah dan tidak bisa membela diri dengan baik. Tetapi bukannya menyakiti Santiago, Hamzah malah menangis terseduh-seduh. Dan dari sini akhirnya Santiago menyadari bahwa Hamzah tidak selamanya jahat. Kemudian Santiago mengajaknya berbicara. Di sana Santiago meminta Hamzah untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena Santiago yakin bahwa Hamzah sebenarnya adalah orang baik. Pada akhirnya Hamzah mulai membuka diri. Dia menjelaskan bahwa sebulan yang lalu dia berada di Maroko, di mana dia dipaksa oleh seorang pemimpin teroris untuk melakukan pengeboman bandara. Karena dia diancam dan keluarganya dalam bahaya juga.
Untungnya bom yang dia miliki tidak meledak dan mengalami kerusakan. Saat ini Hamzah ketakutan karena teroris lain akan memburunya. Tetapi Santiago meyakinkannya bahwa dia berjanji untuk membantunya dan Santiago akan berbicara dengan pihak berwenang. Dia akan menjadi saksi jika Hamzah tidak bersalah. Akhirnya sejak saat itu Santiago dan Hamzah menjadi akur dan mulai melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu pemimpin teroris sangat marah kepada Hamzah karena tidak meledakkan bom, malah melarikan diri. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemukan dan melenyapkan Hamzah. Segera setelah Laura dan putranya tiba di pom bensin tempat Santiago berada sebelumnya, temannya bertanya kepada kasir, namun kasir baru itu tidak tahu apa-apa. Untung saja mereka menemukan GPS yang dibuang di halaman belakang. Kemudian Laura segera menghubungi pihak berwajib dan memberitahu mereka bahwa dia menemukan barang bukti milik suaminya. Kemudian Kapten Pilar memeriksa CCTV SPBU dengan informasi dari Laura, dan mereka menemukan bukti bahwa Hamzah telah menyandra Santiago. Tetapi mereka tidak tahu di mana lokasi mereka saat ini. Kemudian Kapten Pilar memerintahkan timnya untuk membawa ibu dan saudara perempuan Hamzah untuk diinterogasi. Dalam proses interogasi tersebut, ibu dan saudara Hamzah mengatakan bahwa ternyata sudah hampir 1 tahun mereka tidak mendengar kabar dari Hamzah. Padahal terakhir kali mereka tahu Hamzah pergi ke Maroko untuk belajar agama. Ibunya bersikeras bahwa Hamzah anaknya adalah seorang muslim yang taat, dan dia tidak mungkin akan berani melakukan pengeboman seperti ini, kecuali dia dipaksa atau diancam. Pada akhirnya Kapten Pilar percaya kepada ibu dan saudara perempuan Hamzah bahwa Hamzah dipaksa untuk berbuat jahat. Kapten Pilar kemudian berjanji tidak akan menyakiti Hamzah jika Hamzah mau menyerahkan diri dan mengungkapkan siapa sebenarnya di balik pengeboman itu. Kemudian Kapten Pilar membagikan informasi ini kepada para pemimpin militer lainnya. Dia menjelaskan bahwa Hamzah adalah orang baik yang bertindak di bawah ancaman, dan mereka setuju untuk tidak menyakitinya, dan meminta kepada Pilar untuk segera menemukannya. Keesokan paginya Hamzah dan Santiago masih dalam perjalanan. Saat itu Santiago yang belum tidur merasa pusing dan hampir jatuh. Padahal ia membutuhkan istirahat, tetapi dia bersikeras untuk terus mengemudi, yang akhirnya mereka menabrak pembatas jalan. Untungnya Santiago baik-baik saja, tetapi tidak bagi Hamzah. Hamzah pingsan. Santiago kemudian melakukan upaya terbaik untuk membangunkan Hamzah, dan akhirnya Hamzah sadar kembali. Segera setelah itu Hamzah menyuruh Santiago untuk meninggalkannya, karena dia pikir dia tidak punya waktu banyak lagi. Tetapi Santiago menolak. Dia percaya bahwa Hamzah akan selamat, lalu Santiago membawa Hamzah ke pinggir jalan. Santiago mencoba melambaikan tangan untuk meminta bantuan, tetapi jalanan sepi dan tidak ada mobil yang datang. Hamzah semakin lemah meminta Santiago untuk memberikan tasbih favoritnya kepada ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintai ibunya. Santiago meyakinkan Hamzah bahwa sebentar lagi sebuah mobil akan segera datang. Pada akhirnya sebuah mobil pun memang datang. Tetapi ternyata itu adalah anak buah pemimpin teroris yang kemudian membunuh Hamzah lalu menyerang Santiago hingga pingsan. Adegan kemudian beralih ke Laura yang pada saat itu ada di rumah, mendapat telepon dari Kapten Pilar yang memintanya untuk datang ke markas militer. Setelah itu Laura dan putranya segera datang ke sana. Ketika mereka tiba, Pilar menjelaskan bahwa mereka masih belum menemukan Santiago atau Hamzah. Pilar kemudian menyarankan agar mereka tetap tinggal di markas agar tetap aman dari pemimpin teroris. Laura dan putranya pun setuju tinggal di markas supaya keamanannya terjamin. Sementara itu Santiago bangun di kamar mandi supermarket dengan rompi bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Pemimpin teroris kemudian menghubunginya dan mengatakan bahwa Santiago harus menyelesaikan apa yang Hamzah tidak bisa lakukan, yaitu melakukan pengeboman. Setelah panggilan berakhir, bom di rompi Santiago akan aktif dan dia bekerja pada sensor gerak. Jika Santiago berhenti bergerak, maka bom itu akan meledak. Santiago pun protes kepada pemimpin teroris bahwa dia tidak ingin terlibat. Tetapi pemimpin teroris melihatnya sebagai hukuman bagi Santiago yang mencoba membantu Hamzah. Kemudian panggilan pun berakhir dan Santiago harus terus berjalan untuk menghindari peledakan bom. Seketika orang-orang menjadi panik ketika melihat Santiago dengan rompi bom yang mereka mengira Santiago adalah teroris. Santiago berteriak meminta tolong sambil berjalan, berharap polisi atau penjinak bom segera datang dan menolongnya. Segera setelah itu polisi tiba, termasuk Kapten Pilar. Kemudian Kapten Pilar mengarahkan tim pasukan penjinak bom untuk segera menyelamatkan Santiago. Saat itu pasukan penjinak bom memberikan sebuah telepon kepada Santiago agar mereka dapat berbicara.
Di sana pasukan penjinak bom menyuruh Santiago untuk tetap tenang. Saat dia memeriksa bom, Santiago menjelaskan bahwa dia harus terus bergerak agar tidak meledak. Setelah memeriksa bom, tim penjinak bom meminta Santiago untuk terus berjalan sambil melapor kepada Kapten Pilar. Dia menjelaskan kepada Kapten Pilar bahwa bom tersebut memiliki sensor gerak dan kendali jarak jauh, sehingga berbahaya bagi Santiago jika berhenti bergerak. Dan untuk dapat membuka bom akan memakan waktu cukup lama. Sehingga untuk meminimalisir bahaya yang akan terjadi, mereka harus memindahkan Santiago ke tempat yang lebih aman, jauh dari kerumunan orang. Sementara itu, tampaknya pemimpin teroris berencana ke Santiago untuk meledakkan bom di daerah ramai. Kemudian asisten Kapten Pilar menemukan tempat yang aman untuk melepaskan rompi bom dari Santiago, dan mereka akan membawanya ke sana melalui pusat kota. Santiago kemudian dipandu keluar dari supermarket melalui kota, dikawal oleh Pilar dan pasukannya. Kejadian tersebut menarik perhatian warga dan disiarkan langsung di stasiun televisi. Pemimpin teroris menggunakan ini untuk memantau pergerakan Santiago secara langsung. Selama perjalanan, Pilar terus menyemangati Santiago dan mendesaknya untuk tidak menyerah. Lalu Santiago meminta untuk berbicara dengan Laura, bahwa dia ingin meyakinkan istrinya. Ketika mereka terhubung, Santiago memberitahunya bahwa dia baik-baik saja dan Laura tidak perlu terlalu khawatir. Santiago juga menyarankan untuk menjaga putra mereka jika dia tidak kembali, sehingga hal ini membuat Laura menjadi khawatir. Tetapi kemudian panggilan tiba-tiba terputus. Di saat itu Pilar menyadari bahwa pemimpin teroris sedang mengawasi mereka melalui siaran langsung. Lalu dia dengan cepat menghubungi pejabat militer dan menyarankan agar mereka menipu pemimpin teroris tersebut dengan tetap menampilkan siaran langsung sambil tetap membuat video editan yang menampilkan Santiago berjalan. Dengan cara ini, pemimpin teroris akan mengira Santiago masih berjalan, sehingga memberi mereka waktu untuk memindahkannya ke dalam mobil dan melepas rompi bom dengan aman. Setelah semua orang setuju, penjabat militer menginstruksikan tim IT untuk bertindak cepat. Dengan bantuan AI, mereka segera membuat video editan yang menunjukkan Santiago tampak melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka mengambil alih semua siaran TV, menggantikannya dengan video palsu ini. Trik ini untuk menipu pemimpin teroris dengan berpikir Santiago masih berjalan. Pemimpin teroris berencana meledakkan bom ketika Santiago mencapai daerah ramai. Namun Santiago telah dibawa ke lokasi yang tenang dan ditempatkan di dalam mobil baja yang dilengkapi dengan treadmill sehingga Santiago bisa terus berjalan. Segera setelah itu penjinak bom masuk dan mulai mencoba membuka 3 gembok di rompi bom. Santiago telah pasrah pada nasibnya karena takut pemimpin teroris itu akan meledakkan bom jika dia menyadari mereka menipunya. Tetapi pasukan penjinak bom terus meyakinkan Santiago dan berhasil membuka kunci gembok pertama. Kunci kedua lebih keras, tetapi penjinak bom terus bertahan sampai akhirnya dia membukanya. Sementara pemimpin teroris baru mengetahui bahwa seseorang telah meretas video siaran langsungnya. Dia melihat dari nomor di rompi bom Santiago yang menunjukkan bahwa angkanya tidak berfungsi. Hal ini membuatnya marah dan dia memutuskan untuk meledakkan bom itu dari jarak jauh. Tetapi untungnya tangan kanan teroris yang memegang tombol peledak kini berada di luar jangkauan. Pemimpin teroris itu harus menemukannya terlebih dahulu karena dia tidak dapat dihubungi. Kembali dengan penjinak bom yang sedang mengerjakan gembok terakhir. Dengan semangat dan tetap fokus, penjinak bom akhirnya berhasil membuka gembok ketiga dan dia menyuruh Santiago untuk segera melepas rompi bomnya. Dan tiba-tiba terjadilah ledakan. Padahal pemimpin teroris belum menekan pelatuknya. Bom meledak karena Santiago telah melepasnya dan menonaktifkan sensor gerak. Dan pada akhirnya Santiago selamat. Lalu Santiago dibawa pergi oleh tim medis untuk mendapatkan perawatan. Saat itu Kapten Pilar mendapat pujian dari pejabat militer atas rencana cerdiknya. Sementara itu pemimpin teroris menyadari rencananya gagal dan segera meninggalkan tempat persembunyiannya. Beberapa hari kemudian Santiago bertemu kembali dengan Laura dan putranya. Dia kemudian meminta izin untuk memenuhi permintaan Hamzah yang telah meninggal, yaitu menyerahkan tasbih ke ibu Hamzah. Santiago mengunjungi ibu Hamzah dan memberinya tasbih yang Hamzah titipkan kepadanya. Di sana Santiago meyakinkannya bahwa Hamzah adalah orang baik yang sangat mencintainya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah cerita On the Name of God tahun 2023, di mana film ini menceritakan tentang seorang supir taksi yang awalnya berniat membantu korban ledakan bom, namun ternyata korban ledakan bom adalah salah satu dari pelaku. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.